benda yang bergerak. Jadi benda yang tidak bergerak ya otomatis dia tidak mempunyai energi kinetik. Semakin cepat sebuah objek ini bergerak, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Contohnya ini adalah energi kinetik sebuah mobil yang melaju di jalan raya. Lalu ada energi angin yang menggerakkan turbin angin. Jadi energi kinetik ini adalah energi yang memang kita sebenarnya bisa lihat, kita bisa bilang bahwa mobil itu punya energi. Itu ketika kita melihat sesuatu benda itu yang bergerak. Lalu yang kedua ini ada yang kita sebut sebagai energi potensial. Energi potensial sendiri adalah energi yang tersimpan dalam suatu objek karena posisinya atau kondisinya. Ada beberapa jenis energi potensial, di antaranya adalah energi potensial gravitasi. Nah, energi yang dimiliki oleh objek karena posisinya di medan gravitasi. Contohnya ini adalah air yang berada pada ketinggian di sebuah bendungan. Lalu ada energi potensial elastis, energi yang tersimpan dalam benda elastis ketika diregangkan atau dikompresi, seperti dalam pegas atau karet gelang yang ditarik. Lalu yang ketiga ini adalah energi potensial kimia, energi yang tersimpan dalam ikatan kimia antara atom atau molekul. Nah, contohnya adalah energi yang tersimpan dalam bahan bakar, makanan, atau jadi perbedaan yang mendasar antara energi kinetik dan juga energi potensial ini adalah energi kinetik itu kita bisa melihat bendanya, kita bisa mengetahui bahwa benda itu mempunyai energi ketika bendanya bergerak. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau energi potensial itu adalah energi yang memang tersimpan meskipun bendanya itu diam, tapi dia dalam kondisi tertentu. Misalkan kalau energi potensial gravitasi itu adalah energi potensial, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena dia pengaruh ketinggian. Tuh. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada yang kita sebut sebagai energi termal atau panas. Energi termal adalah energi yang terkait dengan suhu atau benda, suhu suatu benda yang berasal dari gerakan-gerakan partikel di dalam benda tersebut. Nah, semakin tinggi suhu suatu benda, maka akan semakin besar energi termalnya. Contohnya adalah panas dari matahari, panas dari mesin mobil, dan juga panas dari pembakaran bahan bakar. Nah, yang keempat ini ada energi kimia. Energi kimia sendiri adalah energi yang tersimpan dalam ikatan suatu zat kimia. Energi ini dapat dilepaskan atau diserap selama reaksi kimia itu berlangsung. Nah, contohnya adalah energi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar seperti mesin, energi yang seperti bensin, sorry. Lalu energi yang diperoleh dari tubuh dari makanan itu adalah beberapa contoh dari energi kimia. Lalu ada yang disebut dengan energi listrik. Energi listrik di sini adalah energi yang dihasilkan oleh aliran elektron melalui konduktor, seperti kawat logam. Ini adalah bentuk energi yang sangat serbaguna dan digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan modern. Contohnya adalah listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu, menggerakkan motor listrik, atau mengisi baterai. Yang keenam ada energi nuklir. Jadi energi nuklir ini adalah energi yang terkandung dalam inti atom. Energi ini dapat dilepaskan melalui reaksi nuklir seperti fisi dan juga fusi. Nah, reaksi fisi ini adalah reaksi pembelahan inti atom. Jadi satu inti atom nanti dia terbelah menjadi beberapa bagian. Lalu ada yang disebut sebagai reaksi fusi, yaitu penggabungan beberapa inti atom. Contoh dari energi nuklir ini yang ada dan memang manfaatnya kita rasakan itu adalah energi yang dihasilkan oleh
reaktor nuklir, dan juga ada energi dari matahari. Jadi matahari itu menghasilkan energi panas itu dari reaksi fusi yang ada di permukaan matahari. Lalu ada yang disebut dengan energi radiasi. Energi radiasi ini adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ini termasuk energi cahaya, sinar inframerah, sinar ultraviolet, gelombang radio, dan sinar X. Contohnya adalah energi matahari yang sampai ke bumi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Energi yang digunakan dalam komunikasi nirkabel. Jadi energi matahari ini kompleks ya. Dia mempunyai beberapa jenis energi. Maksudnya kita masukkan dia sebagai energi termal, dia juga masuk. Kita masukkan dia sebagai bagian dari energi nuklir, dia juga masuk. Lalu kita klasifikasikan dia sebagai radiasi elektromagnetik, dia juga masuk. Karena memang semua proses yang di matahari, jadi matahari itu memang mengalami semua proses itu. Yang nomor 8 ada yang disebut sebagai energi mekanik. Energi mekanik ini adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial dalam suatu sistem mekanik. Ini adalah energi yang terkait dengan gerak juga posisi objek. Contohnya adalah energi mekanik dalam mesin mobil yang bergerak, energi dalam ayunan bandul. Lalu ada energi gelombang. Energi gelombang ini adalah energi yang dibawa oleh gelombang. Baik itu gelombang mekanik, seperti gelombang air atau gelombang seismik, maupun gelombang elektromagnetik, seperti cahaya atau gelombang radio. Nah, contoh dari energi ini adalah energi dari gelombang laut yang dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Lalu yang ke-10 ini ada energi bunyi. Energi bunyi ini adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh getaran objek dan merambat melalui medium seperti udara, air, atau padatan. Contohnya adalah suara yang dihasilkan oleh alat musik, energi suara yang digunakan dalam ultrasonografi. Lalu yang 11 ada energi biomasa. Energi biomasa adalah energi yang diperoleh dari bahan organik seperti kayu, tanaman, dan limbah organik lainnya. Ini termasuk energi yang dihasilkan dari pembakaran biomasa atau konversi bahan organik menjadi biofuel. Contohnya adalah energi yang dihasilkan dari pembakaran kayu, produksi bioetanol dari tanaman jagung. Selanjutnya ada yang disebut dengan energi pasang surut. Energi pasang surut ini adalah energi yang diperoleh dari pergerakan air laut akibat pasang surut. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan menggunakan turbin yang digerakkan oleh aliran air pasang surut. Contoh adalah pembangkit listrik tenaga pasang surut. Lalu ada energi surya, yaitu energi yang diperoleh dari radiasi matahari yang dapat digunakan langsung untuk menghasilkan listrik melalui panel fotovoltaik atau untuk pemanasan melalui kolektor surya. Contohnya adalah panel surya yang menghasilkan listrik di rumah atau pemanas air tegangan surya. Jadi ada banyak sekali. Lalu yang ke-15 ada yang disebut dengan energi angin. Energi angin ini adalah energi yang diperoleh dari pergerakan massa udara yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin angin dan menghasilkan listrik. Contoh ladang angin yang menghasilkan listrik. Lalu ada kincir angin yang digunakan untuk menggiling gandum. Kan. Lalu selanjutnya ada yang kita sebut sebagai energi hidro. Energi hidro ini adalah energi yang diperoleh dengan memanfaatkan aliran air. Biasanya digunakan atau biasanya melalui bendungan yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air di bendungan atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah,
Dari beberapa jenis-jenis energi tadi dapat disimpulkan bahwa sorry. Dari jenis-jenis energi tersebut, kita dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai energi terbarukan. Contohnya adalah energi terbarukan itu sebagai energi surya, energi angin, energi hidro, dan biomas. Dan ada yang disebut sebagai energi tak terbarukan, itu contohnya seperti energi fosil dan juga nuklir. Jadi, beberapa jenis energi yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang kita sebut sebagai energi terbarukan, ada yang kita sebut sebagai energi tak terbarukan. Nah, energi terbarukan ini adalah energi yang memang kita itu bisa memperbarui setiap saat. Kalau energi tak terbarukan itu adalah energi yang memang ketika kita mengambilnya terus-menerus itu akan habis nantinya. Nah, setiap jenis energi itu memiliki karakteristik, aplikasi, keuntungan, dan tantangan tersendiri yang menjadikannya penting dalam berbagai konteks energi global. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu renewable energy, tapi dari berbagai paper yang saya baca, dari berbagai paper yang dari berbagai penelitian terdahulu tentang renewable energy. Jadi energi terbarukan ini adalah didefinisikan sebagai jenis energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dapat digunakan berkelanjutan tanpa khawatir kalau bahan tersebut akan habis. Nah, sumber-sumber energi ini tidak menimbulkan polusi yang signifikan dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil seperti minyak, gas alam, dan juga batu bara. Nah, berikut akan saya jelaskan pengertian dari energi terbarukan dari berbagai jenis referensi. Jadi ini ada Godfrey Boyle pada tahun 2012 dalam bukunya Renewable Energy: Power for a Sustainable Future, edisi ketiga itu menjelaskan bahwa energi terbarukan ini adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami seperti matahari, angin, air, biomasa, dan juga panas bumi. Nah, sumber-sumber air ini dapat dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa kita khawatir menipis atau menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Lalu Volker Quashing pada tahun 2019 menjelaskan atau mendefinisikan bahwa energi terbarukan sebagai energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat terus diisi ulang secara alami dalam waktu yang relatif singkat seperti matahari, angin, dan air. Energi ini dianggap lebih berkelanjutan dibandingkan dengan bahan bakar fosil karena beberapa jenis energi tersebut tidak menghasilkan energi karbon yang berbahaya dalam jumlah yang besar. Lalu ada John Tweedle dan Tony Weir mendefinisikan bahwa energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak habis dan dapat terus diperbarui termasuk matahari, angin, air, biomasa, dan juga energi panas bumi. Nah, penulis ini menekankan bahwa pentingnya energi terbarukan dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi tantangan perubahan iklim.
Nah, referensi di atas juga menyoroti bahwa energi terbarukan itu merupakan sumber daya yang bisa diperbarui secara alami, memiliki dampak lingkungan yang minimal, dan sangat penting untuk berkelanjutan jangka panjang. Ada lagi, ini sudah tadi. Nah, ini juga sudah. Nah, ada Sukandar Lumidi dalam buku Energi Baru dan Terbarukan tahun 2019 mendefinisikan bahwa energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat dan tersedia terus-menerus. Nah, ternyata dari kesimpulan-kesimpulan referensi-referensi di atas itu dapat kita simpulkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa energi terbarukan dapat kita definisikan sebagai suatu jenis energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diisi ulang atau diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat dan berkelanjutan. Nah, sumber-sumber ini dari beberapa dari jenis-jenis energi yang tadi awal sudah saya jelaskan yang banyak itu. Nah, ini ada kesimpulan yang dibuat dari referensi-referensi sebelumnya bahwa nantinya renewable energy atau energi terbarukan itu disimpulkan atau diklasifikasikan dengan lebih padat dan singkat. Nah, jadi dari referensi-referensi sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa energi terbarukan ini adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diisi ulang atau diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat dan berkelanjutan. Nah, sumber-sumber ini meliputi adalah yang pertama ada energi surya atau matahari, lalu yang kedua ada energi angin, yang ketiga ada energi air atau hidro, yang keempat ada energi biomas, yang kelima ada energi panas bumi atau geotermal, dan yang terakhir ini adalah ada yang kita sebut sebagai energi laut. Energi laut ini termasuk yang termasuk tentang gelombang dan juga pasang surut air laut. Tuh. Nah, lalu penggunaan energi terbarukan ini akhirnya menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sehingga dia dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga dia dapat mendukung keberlanjutan lingkungan, sehingga lingkungan kita itu akhirnya akan menjadi sedikit lebih bersih ketika kita mulai beralih ke energi terbarukan seperti itu. Ini ada teman kalian. Nah, oke, jadi
itu adalah penjelasan dari energi terbarukan. Karena tadi deskripsinya lumayan banyak, mungkin nanti PowerPoint-nya akan saya berikan, jadi kalian bisa membaca ulang. Nah, untuk penugasannya atau apa yang akan kalian kerjakan setelah kuliah ini selesai, ini saya sudah membuat sedikit bahan diskusi. Jadi ini apa namanya, diskusi yang akan kita laksanakan atau yang akan kita lakukan setelah perkuliahan ini selesai, materi ini selesai. Saya bacakan dulu bahwa energi tak terbarukan seperti bahan bakar fosil yang berisi dari minyak bumi, gas alam, batu bara, dan juga energi nuklir itu masih menjadi sumber energi utama di banyak negara. Jadi tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara, di berbagai negara lain, energi fosil itu juga masih ngetren, ya. Sehingga penggunaan energi terbarukan itu masih belum yang masif sekali. Nah, sumber-sumber ini karena jumlahnya terbatas dan penggunaannya yang secara masif itu menyebabkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim serta polusi lingkungan. Nah, ada dua permasalahan yang akan kalian jadikan bahan untuk diskusi. Yang pertama itu adalah cadangan bahan bakar fosil di seluruh dunia ini jumlahnya semakin menipis. Bagaimana negara-negara yang sangat bergantung pada minyak bumi dan batu bara dapat memastikan keamanan energi di masa depan? Apakah mereka siap untuk melakukan transisi ke energi terbarukan sebelum cadangan bahan bakar fosil mereka itu habis? Lalu diskusi yang kedua atau permasalahan yang kedua ini adalah banyak negara berkembang itu melihat bahan bakar fosil sebagai cara yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagaimana negara-negara ini dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan untuk mengurangi emisi dan melindungi lingkungan. Nah, ini karena ada dua buah bahan diskusi, jadi nantinya kita akan bagi menjadi dua kelompok, ya kan? Jumlahnya adalah 6 orang, jadi 3 orang, 3 orang. Yang bahan diskusi satu ini nanti saya akan bagi ya, 3 orang, 3 orang. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas tentang diskusi ini. Jadi minggu depan kita tetap akan Zoom, tapi bedanya bukan saya yang presentasi, tapi kalian yang nantinya akan presentasi, lalu menjelaskan tentang pandangan kalian tentang permasalahan ini. Ya, per kelompok, jadi usahakan nanti per kelompok ini aktif, artinya kalian harus tahu apa yang kalian sampaikan. PowerPoint-nya juga dibuat semenarik mungkin, artinya nanti PowerPoint-nya itu agar kita bisa membaca dengan lebih jelas dan lain sebagainya, dibuat sebagus dan semenarik mungkin. Kalian bisa diskusi secara online ketika nanti teman kalian itu ternyata bukan dari satu kampus. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan, jadi 2 minggu ke depan kita akan membahas tentang diskusi ini atau permasalahan ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang kuliah kita pada hari ini? Kalau tidak ada, saya absen dulu. Kayaknya semuanya hadir ya. Mic-nya silahkan diaktifkan dulu.
Saya panggil coba Astri Nurhayati, ada? Oke. Eh, ini PowerPoint-nya saya close dulu ya. Oh, Astri hadir ya. Dian, Dian Rizky. Hadir Ibu. Oke. Nurul Dwi. Nurul Dwi. Ada? Hadir Bu. Oke. Suksesi. Rini, sorry. Si Rini dulu. Hadir. Rini Maulida. Hadir Ibu. Apakah hadir? Hadir. Masuk nggak Bu suaranya? Tadi kayaknya ada ya. Ya, Suksesi ada? Ada Ibu. Terus Tri Gunawan. Tri Gunawan Musa hadir kayaknya ya. Oke, jadi ini karena waktu Zoom-nya sudah mau habis, berapa menit lagi ini habis, jadi materinya setelah ini akan saya share. Materinya akan saya share dan silakan nanti mulai berdiskusi tentang permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, pembagian kelompoknya setelah ini juga akan saya bagi. Jadi di absensi itu tadi ada 6 orang. Nanti kita bagi yang diskusi 1 untuk yang nomor urutnya itu nomor urut ganjil. Kalau yang diskusi 2 untuk yang nomor urutnya itu adalah nomor urut genap. Jadi itu bukan nomor NIM tapi nomor urutan. Dari 1 sampai 6. Jadi nanti yang diskusi 1 itu yang nomor urutnya itu adalah nomor 1, 3, dan 5. Nanti untuk yang diskusi 2 itu yang nomor urutnya nomor 2, 4, dan juga 6. Oke, apakah bisa dimengerti? Bisa Ibu. Oke. Nah, karena waktunya memang sudah mau habis ini Zoom-nya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Silakan dipersiapkan sebaik-baiknya tentang diskusi. Karena nanti ketika kalian presentasi, kita akan buka sesi juga untuk teman-teman kalian yang bertanya. Ya, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan tentang presentasi untuk minggu depan? Nah, kalau tidak ada, saya akhiri kelas kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita ambil manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Minggu depan mungkin kita bisa mulai dari jam 7 pagi, itu nggak apa-apa, karena presentasinya 1 hari 1 kelompok saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.